Oke, Bu cari, Ibu kasih tahu langkahnya. Tadi, di soal tadi, Bu bagikan lagi ya. Irwan mulai belajar pukul 7.15. Nah, Irwan itu belajarnya 1,5 jam. Nah, 1,5 jam ini, oke, ya, 1,5 jam ini, antum ubah dulu ke dalam menit. Berarti kalau 1,5 jam itu 1 jam berapa menit? 1 jam 30 menit. Iya, 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit. Nah, Ibu tulis di sini ya. Bentar. Nih, 1 jam. Bentar, warnanya putih aja. 1 jam 30 menit. Nah, ini yang antum tambahkan ke sini. Ke 7.15. Berarti 07.15 ditambah, maaf nih, Ibu pakai laptop, tadi pakai HP ya. 1 jam, nih langkahnya seperti ini nih. 30 menit. Kelihatan di layar antum? Bu. Kelihatan. Apa? Ya. 845, Bu. Iya, betul. Ajot udah ketemu berarti ya. Nah, ini kita tambah nih. Tambahnya seperti apa? Mulai dari sisi sini. Sama seperti kita menambahkan 5 di... tambah 0. Iya, 5 tambah 0, 5. 7 tambah 1. 1 tambah 3 berapa? Ke bawah. 4. Titik. Titik tambah titik. 7 tambah 1. 8. Kemudian 0 terus ke bawah. 0 tambah 0. Iya, berarti hasilnya Irwan selesai belajar jam 8 lewat 45 ya. Jadi kuncinya di sini. 1,5 jam ini antum ubah dulu 1 jam, berarti 1 jam. Nah, 0,5 jam itu berapa menit? Less than 1 minute. Nah, 0,5 jam itu berapa menit? Berarti berapa? 30 menit. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, sudah lihat di layar antum? Ya, Bu. Oke, di sini Bu bacakan soalnya. Sukma dan Rati bersepeda menuju sekolahnya. Mereka berangkat dari rumah jam 6:15. Jika jarak sekolah dan rumah adalah 5 km, kecepatan sepeda mereka adalah 20 km per jam. Pada jam berapa mereka tiba di sekolah? Nah, boleh disiapkan buku MTK-nya. Tulis dulu diketahuinya, kemudian ditanyanya apa, kemudian antum jawab. Ibu kasih waktu berapa menit ya? 4 menit. 4 menit dari sekarang. Oke, silakan. Oke, diketahui berarti mereka berangkat jam 6:15. Tuh, boleh ditulis. 6:15. Jaraknya, bikin diketahuinya ya. Jadi kalau dalam matematika itu ditulis langkah penyelesaiannya. Diketahui mereka berangkat jam 6:15. Jaraknya berarti jarak 5 km. Kecepatan 20 km per jam. Ditanyanya tiba di sekolahnya jam berapa ya? Boleh Rehan? Dicatat-catat, ditulis-tulis. Karena kalau kita cuma ngebayangin ini berapa ya tiba di sekolah ya. Nah, itu nggak bisa. MTK itu harus ditulis. Ya, ingat nggak? Kita kemarin sudah belajar tentang rumus kecepatan. Rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Bu, Ana dapat, Bu. Siapa yang sudah dapat? Bu. Siapa? Sakila, Bu. Syakila. Berapa Syakila? Jam 10.15. 15. Jam 10.15. 10.15. Sampainya? Ya, Bu. Yakin? Ya, Bu. Yang lain? Oke, Gozi sama Syakila sama-sama 15, Bu. 10 lewat 15 ya. Oke, Mecha?
Nih, kemarin Ibu udah tulis rumusnya seperti ini nih. Di sini ada P. Di sini ada S. Di sini T. E. Waktu. Sebelahnya ada Waktu T. T ya. Nah, loh. Nah, tadi ditanya itu berapa jam sampai di sekolah? Nih, pakai rumus ini. Berarti kalau ditanya T atau waktu, berarti untuk mencari T, kita tutup nih T-nya. Berarti S per V. Per V ya. Jarak dibagi dengan kecepatan. Oke, kita lihat siapa yang paling benar ya. Ibu bacakan soalnya lagi ya. Jadi di sini kita udah lihat. Kita kasih kata kunci dulu. Mereka berangkat dari rumah jam 6.15. Nah, kita tulis di sini ya. Berarti mereka berangkat jam 6.15. Nah, Ibu tulisnya di laptop jadi agak miring-miring ya. 6.15. Kemudian apa lagi yang diketahui? V. Oke. S sama dengan 5 km. Apa? S. S-nya S ya. sama dengan 5 Oke. km. Kalau antum lihat di buku antum, itu rumusnya berbeda sama yang Ibu tulis. Bukan rumusnya ya, tapi simbol rumusnya. Ada di halaman 50, itu J, K, dan W. J jarak, K kecepatan, W waktu. Kenapa Ibu pakai ini? V kecil ini sama dengan kecepatan. Ya. Kemudian apalagi S itu adalah jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh. Jarak. Kemudian T waktu. T waktu. Waktu T ini. itu adalah waktu yang ditempuh ya. Jadi, kenapa Ibu pakai simbolnya V, S, dan T? Karena nanti ketika antum di SMP, itu nanti akan ketemu lagi tentang kecepatan ya. Ketemu lagi tentang kecepatan. Kalau zaman Ibu dulu sekolah, kecepatan itu simbolnya V kecil. V kecil ya, bukan V besar. Jadi dalam matematika itu banyak simbolnya, hati-hati. Kalau V besar ini, itu adalah, apa kira-kira? Volume. Iya, volume atau volume ya. Jadi hati-hati. Kalau V kecil baru itu melambangkan kecepatan ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi diketahui apa? Ada S ya. Jaraknya berapa tadi? 5 km. 5 km. Sembari diperhatikan dan ditulis ya. 5 km. Nah, kemudian waktunya diketahui belum ya? Kecepatannya berapa? 20 km per jam. 20 km per jam. Oke, kira-kira jawaban siapa yang benar ya? Oke. Oh iya, sekedar informasi hari ini setelah antum belajar sama Ibu, nanti Ustadz Dudi masuk untuk Zoom ya, Nak ya. Jam 10 menit lagi. Jadi ini soal terakhir kita bahas. Oke, yang ditanya adalah jam berapa dia sampai sekolah. Dia mulainya 6.00. BPI enggak, Bu? Apa? BPI enggak, Bu? BPI-nya jam 10.
Ya, kita lihat. Yang ditanya adalah berapa dia sampai di sekolah. Berarti kita cari waktunya dulu. Kalau kita pakai rumus yang kemarin, untuk mencari waktu kemarin apa? Ini V. Kemudian dibagi ini T. Kemudian jarak ya. Nah, kalau kita mau cari waktunya, berarti rumusnya yang kita pakai adalah S dibagi P. S dibagi V ya. Afwan ya Ibu, pakai laptop jadi agak miring-miring. Tulisnya keriting-keriting. Nah, tulisnya sama seperti Ibu. Kalau antum tulis sama dengan di sini, itu kurang tepat ya. Jadi kalau dalam matematika itu harus terstruktur. Jadi sama dengannya di bawah ya. Oke, kita masukkan nilainya. S per V. 20. S tadi berapa? 5. S-nya 20. 5. Iya, 5 dibagi 5 km. Kita tulis nih. V-nya berapa? 20? 20 km per jam. Nah, kira-kira hasilnya berapa nih? Karena 5 dibagi 20 itu hasilnya berkoma, jadi sama seperti yang soal kemarin. Kita jadikan ke bentuk pecahan biasa. Ini bisa kita coret ya. Kilometernya bisa kita coret. Nah, berarti 5 dibagi 20. Kira-kira sama-sama dibagi berapa nih? Kalau kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 4. Emang 5 bisa dibagi 4? Sama-sama dibagi 2. Emang 5 bisa dibagi 2? Tapi 5. Iya, 105 ya. Jadi di atas dibagi 5, di bawah dibagi 5. Jadi hasilnya berapa? 1 per 4 jam. Nah, berarti jarak yang ditempuh sama siapa tadi namanya? Sukma dan Rati itu adalah 1 per 4 jam. Nah, inilah yang jadi antum titik poinnya. 1 per 4 jam ini kalau kita ubah ke bentuk menit, berarti berapa? 1 jam berapa menit tadi? 60. Berarti 1 per 4 dikali 60 menit. Berapa hasilnya, Soleha? 10 per 4. Iya, 100. Ini kita kali 1. Berarti 60 per... Ini jangan ditiru ya, Ibu ke samping jawabannya ya. Jawabannya ke bawah. Karena nggak muat. 60 dibagi 4. Berarti kalau 1/4 jam itu nilainya berapa menit? 60 bagi 4. Ayo, dicoret-coret buku catatan MTK-nya. Coba 60 dibagi 4. Oke, siapa yang sudah dapat nih? Boleh raise your hand. 15. Iya, 115 menit atau jam? Menit. Nah, sudah dapat nih kuncinya nih. Jarak mereka untuk pergi ke sekolah itu 15 menit. Nyampe nggak ke sekolahnya 10.15 atau 8.20 seperti jawaban Ajwad? Sampai nggak, Gozi? Enggak ya. Jadi jawabannya jam 6.30. Iya, 100. Jadi kelirunya di mana tadi? Kelirunya di mana nih? Kan tadi 20 dibagi 5. Oh, berarti terbalik di rumusnya ya. Hati-hati. Ingat, untuk menghafal rumusnya bisa dengan cara yang Ibu sampaikan kemarin nih. Antum hafalkan segitiga ajaib ini nih. Nah, segitiga ajaib ini antum hafalkan. Kalau mau mencari S, berarti S-nya ditutup. Berarti V dikali T. Kalau kita mau nyari S ya. Kalau kita mau nyari V, berarti V-nya kita tutup, berarti jarak dibagi waktu. Kalau mencari waktu, berarti T-nya kita tutup. S dibagi V. Jadi segitiga ajaibnya dihafalkan ya. Jadi pada keliru di situ ya, di rumusnya ya. Nah, ini belum selesai. Kita selesaikan dulu. Nah, jadi tadi mereka dari rumah adalah 06 lewat
15 menit. Oke. Karena tadi waktu yang ditempuh adalah 1/4 jam, adalah 15 menit, jadi kita jumlahkan. Ingat, jumlahkannya dari paling kanan ya. Nah, nih, berarti langkahnya tadi kita cari dulu waktu yang ditempuh, baru kita jumlahkan dengan jarak dari dia berangkat dari rumah ya. 5 tambah 5 berapa? 10. 10. Taruh 1 di sini. 1 tambah 1 tambah 1. 3. 6-nya turun karena tidak ada teman. 6, 0. Nah, jadi jawabannya adalah 06 lewat 30. Ini belum selesai lagi. Dalam matematika itu selain antum diketahui, ditanya, jawab, ada terakhirnya. Jadi, iya. Bagaimana kalimatnya? Bisa bantu Ibu Gozi? Atau Rehan? Dayana mungkin? Tadi ditanyakan apa? Jam sampai di sekolah. Jadi, Sukma dan Rati, ini tadi pertanyaannya ya. Sampai di sekolah jam 6.30. Oke, jadi Sukma dan Rati sampai di sekolah pukul 6.30. Iya, alhamdulillah. Faham tuh? Nah, itu tadi ya. Ibu mengulang kembali soal menentukan kecepatan. Kalau tadi kita mengetahui waktu tiba di sekolah. Kalau kemarin kita juga sudah belajar mencari kecepatan, kemudian mencari jarak ya. Jadi kuncinya segitiga itu, segitiga ajaib itu. Antum tuliskan dulu bagaimana bentuk segitiga ajaib untuk mencari kecepatan ya. Jadi tidak seperti tadi salah rumus ya, Gozi sama Sakila ya. Oke, sebelum ditutup hal indakum soal. Nggak ada. Nggak ada. Oke, jadi Nanti apa sih, Bu? buka lagi Bu soal di Apa? Nanti buka soal lagi Bu di grup. Mau lagi? Enggak, Bu. Enggak ya, sudah cukup. Jadi untuk kecepatan cukup sampai di situ. Jadi antum paham bagaimana rumusnya menggunakan segitiga tadi, segitiga ajaib, kemudian contoh soalnya. Kemudian tadi antum juga mencari waktu. Oke. Halindakum soal, Mafi, Arika, Afifah, sudah paham enggak? Enggak. Sudah sip ya. Alhamdulillah. Bu, kenapa sih kita harus belajar tentang ini, kecepatan, mencari waktu, segala macam. Nah, ini bisa kita gunakan di aplikasi kita, di kehidupan kita sehari-hari ya. Contoh misalnya antum mau sholat ke masjid misalnya kan. Misalnya dari rumah antum yang putra, dari rumah raja misalnya ke masjid jaraknya 1 kilometer. Misalnya raja menempuh jarak 1 kilometer, kecepatan raja berjalan ternyata 20 km per jam. Nah, kira-kira waktunya berapa ya raja bisa sampai? Nah, itu bisa tuh antum tulis dengan menggunakan rumus kecepatan yang sudah kita pelajari tadi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Saya Bina Nafsatim, Bikiraati Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum sarapan boleh sarapan dulu. Sembari nanti Ibu share ya. Boleh live dari Zoom Ibu.